saya Pekan Pugur RT 5 dan juga saya mewakili RT 6 untuk warga RT 6. Mungkin yang disampaikan kepala kampung mungkin saya tidak mengerti dari awal, tapi kami sudah koordinasi terkait itu. Jadi artinya mengenai penjelasan Pak Kakam dari awal maupun sampai akhir, mohon untuk dimengerti. Jangan sampai ketika selesai atau keluar dari ruangan ini ada bahasa-bahasa yang tidak enak. Nah, karena apa? Sudah sangat lumayan lah saya dan RT 6, termasuk saya RT 5, warga saya yang lebih banyak itu yang merasakan dampak apa? Dampak batin gitu. Karena apa yang perlu saya sampaikan di sini adalah ya seperti Pak Kakam sampaikan, saya kondisinya juga tidak fit gitu ya. Artinya saya pun sudah tidak bekerja sudah 5 atau 6 bulan. Karena kondisi saya yang mana mungkin tidak orang ketahui, karena saya orangnya kuat menghadapi semua. Dan juga ketika ada hal seperti ini, maka saya menyampingkan baik urusan saya ataupun kesehatan saya. Sampai beberapa kali pun ada hal yang tidak enaklah di tubuh saya ini. Cuma artinya itu bagian dari rahasia saya aja gitu ya. Tapi yang saya sayangkan adalah ketika saya sudah maksimal untuk baik membantu ataupun memberikanlah segalanya untuk warga, ada bahasa-bahasa yang mana sudah sering saya dengar bahwa ketua RT ini ada menyembunyikan sesuatu. Ya artinya pasti kembali ke masalah uang atau amplop. Sampai yang terakhir saya dengar, makanya rapat kemarin Pak Kakaknya saya sampaikan ke beliau, termasuk hubungan sebagai BPK juga hadir, bahwa ada yang menyampaikan dan saya dengar bahwa uang itu dipegang awal yaitu kepala kampung. Setelah itu dia serahkan ke Pusekdes. Setelah itu Pusekdes serahkan ke anggota saya kurang tahu siapa. Setelah itu anggota serahkan semua uang itu di ketua RT. Sampai saya bingung, dengan semudah itukah kepala kakak menyerahkan uang sebanyak itu di RT atau teman-teman yang lain? Tidak mungkin. Kalaupun diserahkan ke saya, pasti saya akan kumpulkan kalian semua seperti yang kemarin-kemarin. Baik pembagian dari serikat bunga binungan maupun nanti mereka menghubungi saya itu seperti ini, seperti itu, diaturnya perda, tapi tidak. Panggil kalian sudah jelaskan di situ. Karena saya tidak mau gitu. Artinya ya saya harapkanlah ketika disampaikan kepala kampung ini mungkin pembagian terakhir, kalaupun ada pembagian lagi, maka ya secara kembali ke kita seperti apa gitu. Kalau saya ya maunya sudah, kalaupun ada bantuan kepala kampung sudah serahkan ke mereka sendiri, biar mereka atur seperti apa gitu. Jadi artinya ayolah mari kita, ya kalian lihat sendiri. Sampai saya bilang pun waktu pertemuan kemarin 1 liter bensin di motor saya bolak-balik, belum ada uang dari situ yang saya pakai. Jadi mohonnya bagi teman-teman yang disampaikan kepada kampung, jangan sampai hal ini dijadikan supaya kesempatan gitu. Yang dijadikan kesempatan tinggal dari kita, yang tidak mungkin kalian habis 100 juta akan kembali 100 juta, tidak mungkin. Bencana apapun itu, kalau ada seperti itu lebih bagus bakar rumahnya secara sengaja, biar kita dapat uang seperti itu, kita pindah lagi kita balai. Jadi artinya ketika ada isu jangan disebarkan atau dibicarakan ke sesama. Lebih bagus kalian datang ke rumah saya untuk menanyakan terkait itu. Makanya ketika kadang di grup ataupun yang japri saya juga lebih banyak masalah uang, saya kadang langsung jawab, silahkan ditanyakan kepala kampung, karena pihak pemerintah pun tidak ada memberitahu kami sebagai RT itu terkait nominal uang, tidak ada. Jadi
kasihan, bukan cuma saya yang menderita batin, ketika juga keluarga saya, baik orang tua ataupun istri saya kaget. Wah, kok suami saya, anak saya, saudara saya yang sudah maksimal, tapi kok ada yang membicarakan yang seperti itu. Kalau saya mau cari kan kasihan, atau saya mau tuntut kan bisa, kasihan. Sampai kepala kampung pun nasihati saya gitu. Dan kita sebagai aparatur, kita sebagai pemerintah, itulah nasib dan risiko kita. Kita banyak dihujat, kita banyak diomongin. Sampai saya bilang, kadang saya punya batas kesabaran Pak. Masalahnya ini sampai ke keluarga gitu, dengan keluarga. Jadi kalau saya panggil orangnya kan kasihan, saya tuntut pun bisa. Siapapun yang bela kamu tidak akan dapat. Saya pastikan itu. Cuma ya itulah, kita di sini keluarga. Artinya jangan sampai lagi ketika sudah selesai di sini ada lagi omongan-omongan. Kalaupun ada yang belum jelas, silakan untuk ke rumah atau japri saya dulu, karena saya sering ke Tanjung. Saya ke Tanjung bukan jalan-jalan, karena saya mengobati diri saya. Jadi kadang saya tidak hadir, kadang saya suruh Yulian Mendel atau Busri. Jadi kalaupun kalian ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sini. Jangan sampai di luar ada lagi yang membuat isu yang tidak-tidak. Silakan tanyakan. Kalaupun tidak puas dengan apa yang disampaikan nanti terkait rincian keuangan, baik pemasukan ataupun pengeluaran, silakan dikorek aja, tidak apa-apa, buat hak kalian. Tapi berdasarkan bukti dan fakta, bukan berdasarkan dari omongan-omongan. Si A bilang si ini lihat, si B bilang si itu pernah lihat, si ini sekian, seperti itu aja. Makanya saya bilang, kalau kalian punya bukti yang valid, sudah, saya paling depan untuk mendampingi kalian. Kita ngomong ke pemerintah kampung, tapi kan semua itu hanya omongan-omongan gitu. Jadi mungkin itu aja ya yang saya sampaikan. Maaf bahasa saya tadi terlalu tegas, artinya bukan saya menyampaikan hal yang luar itu, dan juga bukan saya curhat. Artinya inilah yang saya alami, karena saya juga bekerja betul-betul untuk kalian, dan bukan kalian aja yang saya urus. Ada beberapa warga kita itu yang kalian tahu gitu, bukan saya tinggal diam. Ketika dia dirawat di rumah sakit, dia tidak mempunyai asuransi, cuma dia yang tahu dan saya yang tahu seperti apa. Yang tadinya dia pakai uang pribadi kalian, jadi banyak gitu yang kita pikirkan ya. Jadi mungkin itu saja lah, maaf terlalu banyak penyampaian pagakan. Ya karena itulah biar saya sampaikan, dalam arti biar saya agak juga gitu ya. Baik, terima kasih untuk semua warga. Ya, terima kasih.